Aku coba share screen malam ini buat simulasi. Mana nih screen? Oke, kayak. Amankah suaraku teman-teman semua? Aman Kak? Astaga, gue lihat-lihat bener-bener burik nih gue di kaca. Gue tuh bisa tidak kayak hidup segan nanti tak mau kayak kepusingan sendiri. Tapi tak apa, tidak akan mengurangi semangat aku untuk bersama kalian anjay. Oke, nih kemarin kan udah tuh volunteer ngisi terus juga aku jelasin gitu kan cara ngisinya untuk dari mulai campaign brief, terus campaign goals, campaign objektif, campaign audience segment funnel, audience detail dan juga audience type-nya. Terus di sini juga untuk campaign strukturnya juga bisa dipelajari. Kemarin aku dicontohin satu di core audience dan juga look like yang di upper funnel yang aku contohin kemarin. Sorry. Nah, di sini lanjutannya ini di middle sama lower funnel udah aku masukin juga kemarin ya. Biar teman-teman bisa ATM. Amati, tiru, modifikasi. Bukan T-nya aja, bukan tirunya aja ya, tapi ATM. Dan kuharap lebih bagus lagi isinya daripada ini. Ini tuh bare minimum dan standar bang, gitu untuk bikin bikin plan gitu. Kalian bisa kembangin sendiri, modifikasi sendiri untuk apa aja yang perlu ada di dalam sheet ini. Lalu kemudian pelanjut di simulasi kali ini ada structure dan satu kemarin udah aku jelasin juga di akhir sama yang minggu ini kita mulai dengan data analisis gitu. Data analisis sih eh data analisis dan juga satu lagi aku ngajarin tentang eh analisis di Ad Library gitu. Kalau data analisis sendiri ini sebenarnya sebentar ada nggak sih disuruh aku? Nah, ini. Sebenarnya tuh eh, sama, bisa dibilang mirip banget dengan MPBA ya, yang pertama banget teman-teman dulu waktu masuk Revoyu gitu, yang si Rifki, si Devina, Ahmad, dan siapa-siapa lagi yang lain-lain itu yang lengkap banget jawabannya sampai bisa A/B testing berapa kali. Nah, ini datanya dan kalian bisa ngikutin mirip seperti itu. Yang dimana fungsinya adalah untuk mengambil keputusan mana campaign yang dilanjutin, mana yang stop, mana yang continue, mana yang dimulai, mana yang mulai lagi, mulai baru gitu. Gitu guys. Dan jangan lupa lihat juga di eh, grading komponen. Nah, itu adalah komponen-komponen grading yang aku nilai dari tugas teman-teman. Jadi, hmm, itu adalah komponen-komponennya. Jadi kalau misalkan kalian pass di bagian situ yang mandatory itu, maka kalian gak akan alternatif. Tapi kalau yang ada yang nggak pas di bagian situ, maka pasti alternatif. Gitu teman-teman semua. Jadi mohon dilihat grading rubriknya. Boleh banget nambah-nambahin ataupun berkreasi ataupun extra miles boleh banget. Tapi harus ngerjain yang mandatory dulu. Diutamakan mandatory udah kelar, baru kalian ngerjain yang lebih-lebihnya gitu. Soalnya sering kali ada beberapa yang extra miles tapi ada mandatorinya yang enggak masukin gitu, malah mandatorinya enggak, sangat sayang sekali gitu. Itu aja aku ingetin. Terus di sini di bagian simulasi kali eh ini ada data analisis gitu kan. Kalau di sini kan yang adanya itu adalah result, reach, impression, amount spent, dan juga eh klik link gitu. Ini nanti habis ini kita di sini dulu. Pertama-tama aku mau minta bantuan teman-teman semua pisahin mana yang
mana di antara semua campaign ini, mana yang awareness, mana yang consider, mana yang conversion. Aku boleh minta volunteer, ada yang mau angkat tangan? Pisahin ini panelnya. Ada yang mau angkat tangan kira-kira? Aku boleh, Kak. Boleh, Rasya. Panelnya Pan- apa aja kira-kira? Mana yang awareness, mana yang consider, mana yang conversion? Kalau yang pertama itu yang awareness, awareness Rising Star sampai bawah Udah tuh jelas ada. ya. Mm. Awareness. Udah jelas banget. Ini awareness. Eh, terus yang consider. Yang consider itu yang traffic, eh, Mhm. Traffic. traffic sama message. Ya, Ya, oke. Ini yang consider. Sebentar. Wah, ini nggak bisa digeser apa ya? Oh, udah bisa. Hmm. Awareness, consider. Considernya ini kayaknya bagi dua deh. Ini consider ya. hmm. Ini consider, Udah. consider. Nah kan, agak-agak ngelek nih aku. Apa Kak? Consideration, agak ngelek gue bilang. Di mana ini merupakan traffic, Hmm. traffic Traffic object to ya. landing, to Betul. landing page, to landing page. Nah, terus ini Yang awareness ini berarti reach ya. rich ya, ya rich. Reach to Inggrisnya Inggris sederhana aja ya sini. Oke, lanjut tadi consider yang mana lagi? Yang message, Yang message, message. Hmm. Tapi considernya consider message. berbeda, yaitu ini message to WA. Mm-mm. Masih nanya-nanya dia. Belum sampai Ya, lead. Betul. Terus yang conversion, ini yang consider apakah ada lagi atau udah habis kira-kira? itu apa ya? Ini kayaknya atas lead semua nggak sih Kak? Sisanya Betul, sisanya lead. Jadi kalau lead, lead itu conversion. betul. Yang pertama ini lead dulu, yang satu dulu nih lead atau conversion yang tahapan pertama ini bisa dibilang ya, yaitu lead on on On, apa? on apa nih? On apa tuh? On apa kira-kira? On Generate Facebook. Facebook. Oh, instant form gitu. Kan dia kan dapat dari Facebook nih. Oh iya, onsite. Iklannya kan di Facebook. Jadi lead itu berasal dari Facebook. Lead itu nanti ada lead dari Facebook, lead dari Instagram, lead dari SEO, dari SRP, lead dari AI gitu. Kalau nanti kalian eh, ngerjain di realnya, terus juga ada lead direct dari itu dari sales, biasanya dari sales langsung. Gimana sales yang cari itu ada juga nanti lead canvassing, terus ada juga nanti lead referral. Nah, ada lagi nanti leadnya lead event gitu. Ada macam-macam. Kalau ini On, lead generatornya itu leadnya dari on lead Facebook. gennya dari Facebook. Karena si ads-nya kan jalan di Facebook kan yang ini. Gitu. Jadi lead gen-nya di Facebook. Terus yang ini berarti Conversion, lead gen conversion, of Facebook. Itu kan. lead gen. Gen Dia of udah free trial loh.
Oh, dari free trial. Dan klik nih, lihat nih, free trial class interest. Berarti kalau udah dia klik free trial class, berarti di lead gennya, lead gennya, lead, lead gen, LP. bukan? Betul, lead gennya tuh LP atau tuh website sama. Oh, nah, tuh lagi kan antara otak sama sama mulut tuh nggak sinkron. Otakku sesuai di sini kan nulisnya. Mulut gue nggak sesuai. On website atau on LP sama gitu. Aman? Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Nanti buat jawab assignment juga ya guys. Rasya amankah sudah? Sudah. Udah, yang lain gimana? Apakah sudah aman dari funnel ini? Atau masih ada yang bingung? Satu-satu kok ngajarinnya ya. Nggak cepet-cepet. Oke, ada 15 chatbox. Apa isinya? Mari kita lihat. Masih mengikuti. Baik. Ini aman ya. Oke, selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini kita kan udah dapat nih funnelnya gitu. Nah, aku di sini mau teman-teman mau minta tolong sama teman-teman dari hasil si gini si data ini, maka kira-kira nih kalau teman-teman jadi eh, performance ads-nya dari Rising Star ini, kira-kira apa yang mau teman-teman cari gitu untuk Metrik, Kak. jadi ya nggak apa yang metrik apa yang mau teman-teman cari dari data ini. 4 metrik ya, aku minta. Yang CTR, pasti Kak. tuh. Jadi cost pastinya. Sebelum CTR ada apa dulu? Di atas funnelnya sebelum CTR apa dulu? Cost per apa? Impression, cost per klik. Betul. Cost. Meals. Cost per meals. Itu kan impression kan? Setelah impressionnya dapat, costnya berapa, baru pertama-tama tuh ngitung cost per impressionnya, yang cost per mealsnya, per 1.000 impression. Udah dapet nih. Lalu baterai selanjutnya apa Devina? Yang udah jawab tadi, langsung aja deh Devina aja. PR, Baru CPC, se- CPC dulu, abis impression baru kita cari CPC-nya. CPC udah dapet, kita cari apa lagi, Dev? CTR, CTR. Stick to that. Terus abis itu kita cari apa lagi? CPL, CPL. Boleh banget gitu. Tapi apakah di sini ada lead? results-nya, Kak. Betul. Yeay. Nih, gini. Terus CPR, cost per result ya. Lead atau result sama ya. Ini kan adanya result ya di sini. Jadi CPR, leadnya kan result. Kita samain namanya. Kalau misalkan di sini namanya itu nanti di sini namanya lead, berarti cost per lead. Kalau misalkan namanya itu download di bagian sini berarti cost per download. Ini result berarti cost per result atau CPR gitu. 1.000 nama lah ya itu namanya. Oke, mari kita hitung. Devina, silahkan. Ah, Devina sudah. Terima kasih. Aku minta ini kasih rumus. Yang kasih rumus itu yang kasih rumus. Aku minta siapa ya? Mersinta boleh. CPM, CPC. Dua-dua dulu. CPM, CPC. Nanti setelah ini CTR, CPR balik lagi. Boleh? Halo, Mersinta. Adakah dirimu di sana? Halo Kak,
Halo, kira-kira apa Aduh nih Kak, jawabannya? sorry Kak, aku belum bisa jawab lagi ini. Lagi masih kerja Kak. Oke, Sorry Kak. boleh Midah, silahkan. CPM sama CPC. Kemarin yang sudah siapa Rizky? Sudah, Bobby sudah. CPM. Mm-mm. Bentar. Apa rumusnya kira-kira? Cost per itu. Cost per. Per impression dikali Cost berarti yang mana? itu result. Cost berarti yang Oh, mana nih? amount spent Oke, mon spend dibagi dibagi impression dibagi impression yang mana? yang itu yang G Yang G. Terus, dikali 1000 ya. oke. Bentar, harus kita kasih kurung dulu, jangan lupa. Yang kurung. Dikali 1.000. Yakin 1.000? Iya, CPM kan Kak? 1.000? Oh, Mm-mm. oke, aku kan hanya tidak menyalahkan. Oke, hasilnya adalah eh segini, tapi ini kita ubah menjadi rupiah ya guys ya. Kita ubah dulu si angkanya ini loh. Mana yang format? Tolong, di mana formatnya? Di atas Kan Kak gua format gua lama nggak pakai Google, biasa pakai ya number. Microsoft. Nah, terima kasih Ardi. Ini kali ya counting. Terus kita apain ya? Aku tuh format. Ini custom currency. Dolar. Hmm. IDR. Indonesia rupiah. Oke, aman. Lanjut Midah, CPC. CPC cost per click, Yang mana? amount spent Mm-mm. dibagi sama link Dibagi klik. link klik. Ya, Hasilnya, tara. Ini kita ubah lagi. Oke, terima kasih Midah. sama-sama Kak. Selanjutnya, aku mau selfie boleh CTR sama CPR. Selfie belum kan ya minggu kemarin ya? Ingat sih belum. Halo, Kak. Halo, boleh selfie? Rasanya sama mana? Ya, kadang-kadang. CTR sama CPR-nya berapa? Eh, kalau kalau kecurannya itu Mm-mm. di Apa? Gimana tuh? Suara kamu eh, putus-putus. sebentar. Klik through right, through right. Hmm. Klik through right. Yang mana tuh rumusnya? Klik through. Boleh? Selfie amankah? Atau perlu bantuan teman atau gimana? Aman Kak, lagi turun kereta. Oh, Sebentar. oke. Aman. Klik through red itu klik yang klik per Mm-mm. impression kali 100% Klik per. per impression. Berarti ini klik. Kliknya yang. Kliknya yang. Link klik Kak, Link klik dibagi per impression impression kali seratus terus persen kali 100. Apa jadiin persen aja? Jadiin persen aja. Oh Nih, ya bisa juga sih. nih. Jadiin persen aja. Nih, jadi gini.
Terus formatnya jadiin ke persen. Oke, lanjut. Yang CPR-nya berapa? Terus cost per result itu Mm-mm. cost-nya dibagi result. Cost-nya yang mana? Cost itu yang amount spend Amount spend dibagi. dibagi result. Oke, baik, udah kelar. Thank you. Terima kasih untuk selfie. Makasih, Kak. Iya, selfie, Midah, thank you. Lanjut. Selanjutnya dari hasilnya itu baru kalian bikin analisisnya. Gitu, dioptimasi, mana yang dioptimasi. Jadi mana yang jadi gini kasih insight dulu yang pertama gitu kan campaign ini awarenessnya gimana, considernya gimana, conversionnya gimana, baru rekomendasi ya mana yang dilanjutin, mana yang dimulai lagi yang harus kita mulai gitu kan. Terus mana yang di stop. Nah, aku minta tolong sama temen-temen eh buat bantuan ngisi insight-nya. Kira-kira awareness-nya gimana, consider-nya gimana, conversion-nya gimana. Aku, ya ada yang mau sukarela dulu nggak? Untuk awareness-nya gimana? Aku tunggu sampai aku selesai ngetik ini. Ada yang mau? Sebelum aku tunjuk acak aja sih karena eh, selama tidak ada yang bilang sibuk ke aku berarti aman. Aku tunjuk semua. Oke. Lapa sih enggak lapa lagi. Oh, Ahmad boleh? Oh, enggak, ya ampun. Aku ke mute toh, ya ampun. Ahmad boleh, silakan jawab. Eh, final Yang kan, Kak? awareness dulu boleh. Kalau awareness ini maksudnya gimana, Kak? Untuk pemilihan finalnya kan Insight-nya, tadi. insight-nya kan ini ada nih, awareness-nya apa nih? Yang ini kan. Menurut Hmm, kamu dari hasil awareness ini gimana hasilnya baguskah, nggak baguskah, atau gimana? Lanjut mungkin aku minta siapa lagi ya? Mauri mungkin untuk yang conversion, yang consider dan Ani yang conversion ya, minta insight-nya. Ani conversion, Mauri yang consider, Ahmad yang awareness. Apa tuh Ahmad? boleh. Buat yang Mm-mm. awareness sendiri, aku Menurut rasa kamu? eh, dia itu Mhm. cukup baik di nomor Mm-mm. 2. Nomor berapa sih yang Rising Star ini? Nomor 2 ya, Kak. Soalnya resultnya lebih baik, alias leads-nya gitu. Jadi ini kita kasih warna dulu kali ya. Hmm, Nih, dari segi resultnya gimana, terus juga dari yang pasti kamu gini, bikinnya dari segi result itu ad set dan target audience mana yang bagus untuk si awareness ini, tuh clue-nya. o- oke, Kak. Nah, kira-kira apa Untuk tuh? yang oke, untuk yang paling terbaik itu di awareness sendiri ada di urutan nomor Mm-mm. 2, Kak. Kenapa? Karena dia sudah Mm-mm. menggiring leads paling terbanyak gitu. Headset kedua Walaupun ya berarti ya. hmm, walaupun dia men-spend-nya lebih banyak juga gitu. Dan aku lihat sendiri, link kliknya sendiri itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Still perform Kalau the back. ditanya yang, Oke. Mm-mm. oke, Katanya yang apa? kalau yang paling buruk, Mm-mm. bentar ya, coba aku buka di ini, soalnya nggak kegeser. Mm-mm. Aku mau lihat full. Nah ini, Full, kalau oke. yang paling buruk sendiri itu berdasarkan dari metriknya ya, Kak ya, Mm-mm. itu ada di nomor 3 ini. Yang aku kelihatan nggak ya? Aku ngeblok ini. Ini. Enggak. Oh, nggak kelihatan ya? Itu ada nomor 3 pokoknya. Enggak. Kenapa? Karena CTR-nya, click to rate-nya itu paling rendah Mm-mm. gitu.
orang nggak ngeklik dari iklan yang kita sudah kampanyekan di campaign awareness tersebut. Itu. Oke, perform. Nanti minta tolong eh buat lengkapin ya ini di sini. Jadi biar nanti bisa jadi apa ya? Bisa jadi template teman-teman semua dalam ngerjain. Gitu. Boleh Ahmad? Kenapa, Kak? Dilengkapin. Aku kan nulisin cuma segini doang nih. Jawaban kamu tadi. Oh, mau yang paling Iya, lengkap. ya Sebenarnya gini deh, karena aku mulai dari yang paling baik dulu. enggak Setelah nih. aku buka. Kamu lengkapin aja di sini. Boleh nggak minta tolong? Oh, bisa ya, Tolong. sebentar. Bisa dong. Saya edit. Bentar, bentar, coba. Hanya lihat sih, Kak, aku, Kak. Hanya lihat kah? Heeh, Aku coba. Oh iya. Hmm. Editor boleh di refresh nggak? boleh. Nah, tuh Coba. lanjut. Kalau gitu. Oh, ya, ya. Makasih, Kak. Iya, lanjut. Ada tadi Maori. Boleh lanjut Maori? Iya, Kak. Mm-mm. Kira-kira consider insight-nya gimana? Sebentar, Kak. Aku lihat dulu. CPM, CD. Kalau dari consideration sendiri Mm-mm. sih, lihat dia itu yang hasil performanya yang paling baik itu untuk di Traffic Rising Star yang homeschool. Yang terbaik Yang trafficnya di Rising Star Homeschool di karena untuk dari adset, adset ya? ya headset yang Adset. Rising Star Homeschool Oke. yang Racing. traffic. Dan yang terburuknya Kalau yang terburuknya kalau karena dari CPM-nya sendiri mm-mm. terlihat dia tuh yang dari message to WA yang free trial class. Nah, ada di Kalau kita dari adset. CPM Adset yang apa tadi? Message, free message message Rising to Star free trial class yang paling pertama, yang Rising Star yang pertama. message. Ah, let's rising star yang apa nih? Yang pertama ini Kak, ini apa ya? Aku buka dulu ini. Ini aku buka dulu. Tara, Oke, yang rising parenting, star yang yang parenting. parent. Iya, Apa ya, parents. Parents karena boleh isi lanjutannya ya. oke. Oke, thank you. Lanjut, Mbak Ani. Halo Kak, Halo, untuk conversionnya gimana? conversion Rising Star itu Hmm, yang paling bagus itu yang di 38 ini nih CPR-nya, yang Jadi, homeschool 23 karena dia HPP adset, CPR-nya atau HPP-nya lebih kecil. adset, apa tadi? Adset apa tadi? Saya. Yang ini Kak, yang conversion yang apa namanya Rising Star Free Trial Class Homesec ini. Racing, Racing Star, Homeschool. Sebentar Kak, aku dari handphone soalnya. Iya, Oke, soalnya dia CPR-nya kecil, HPP-nya Racing kecil. Star, free, free call lagi, free class, Homeschool ya? Eh, Homeschool Kak, yang maaf Kak, boleh interest dikekananin dikit nggak Kak? ke kanan mana? Ke sana. Ini boleh geser ke kanan nih.
Nah, gimana lah nih? Tak bisa ku. Nah, nah, Tara. Enak kan? Ya, Free class. homesek. Yang homeschool. Kon Oh, itu homeschool. homeschool ya? Homeschool. Yang Karena interest kan? karena CPR-nya dia paling kecil. Interest homeschool. Homesick mah nanti kayak gua kangen rumah. Mudik, Kak. Baru mudik. Mudik terus aku. Aku ada yang Jumat. Ini per hari ini pengen mudik aku. Nggak jadi. Capek. Jumat malam tuh enak mudik. Terus homeschool. Boleh kasih alasannya nanti habis ini ya. Mbaknya. Ya, Eh, soalnya ah, CPR-nya itu paling kecil. Berarti cost-nya itu ini eh, aku yang nulis atau gimana kamu atau kamu? oh, aku nggak buka komputer, Kak, lagi. Oh, Maksudnya buka oke. komputer, cuman nggak buka slide-nya Kakak. Aku Oh, pakai HP. oke. Maafin ya, Karena CPR-nya paling kecil. nanti kalau kalian bikin sendiri, ini Mauri boleh yang di atas ya dilengkapin, yang di bawah ini Ani yang conversion. Kalau yang terburuk yang mana? Yang homeschooling 2845. Hasil performance. Ini kemana nih diriku? Performance terbaik. Terbaik. Ter tidak yang tidak perform ya, yang terburuk ada di Homeschooling 2845. homeschooling 28. Itu apa lead lead gen lead gen apa conversion Di kan conversion. conversion Lead gen. lead gen apa conversion Lead gen on LP. Tadi dulu. Wait, aku dari HP. baca lu baca baca Homeschooling lead gen bener. Campaign name-nya Lead Gen Rising Star. aku tuh nulis salah salah mulu guys nih karena ini nih tangan aku lihat kan jadi aku ngetik salah mulu nih makanya typo mulu nih jariku nih. Di handphone juga typo jadi aku ngetik pakai ini gak pakai telunjuk lagi lead gen home racing racing star apa tadi apa tadi Putri racing star homeschool Yang 101. homeschool Lead Gen Rising. Homeschooling 2845. oke karena Paling besar CPR-nya. eh, untuk metrik yang lain apakah kamu lihat atau tidak atau cuma CPR doang pertimbangannya dan Hmm, kenapa CPR doang pertimbangannya Kalau dari aku masih CPR aja sih, Kak, karena dia eh, HP apa namanya CPR-nya kecil, tapi dia menghasilkan apa ya? Itu aja, Kak. Sebelum Ani selesai itu aja ya Bat ya Mm-mm. aku minta untuk rekomendasi ini ada yang continue itu ini kayaknya udah harus di ini ya aku udah eh, kayaknya udah pada keputar deh ya. Continue RD start itu start Rizky terus yang stop itu Rifki tim main Roblox silahkan rekomendasinya tapi gue jelasin dulu kalian pikirkan dulu
Aku mau jelasin tadi alasan untuk conversion sendiri. Ketika kalian alasannya atau resultnya, result lagi, risetnya untuk awareness ini, risetnya itu fokus ke metrik yang awareness. Tadi Ani udah benar, conversion lihatnya CPR, benar sekali. Karena conversion itu kan result ya, udah focusingnya. Nah, maka efisien gak efisiennya performance dari si ads itu berdasarkan dari result yang dipakai oleh ads tersebut, result cost yang dipakai oleh si ads tersebut untuk resultnya itu. Karena kan kalau conversion itu kan result ya. Nah, terus begitu pun dengan metrik lainnya, ketika misalnya di sini adalah awareness yang bagian Ahmad tadi, maka reasonnya memilih itu terburuk dan terbaik adalah berdasarkan metrik awareness yang dilihat. Nih, mana metrik awarenessnya eh, yang paling efisien gitu. Terus boleh banget juga kalau misalkan melihat metrik lainnya, tapi metrik utamanya yang jadiin reason adalah metrik sesuai dengan funnelnya. Nanti metrik lainnya yang bisa kamu jadikan pertimbangan adalah metrik result. Jadi ada beberapa misalnya campaign itu di impressionnya bagus, tapi ternyata resultnya buruk gitu loh. Itu boleh jadi metrik tambahan untuk reasonnya. Tapi gitu, kalau misalkan begitu pun juga sih conversion. Conversion ini yang kita lihat adalah seperti yang Mbak Andi tadi bilang itu di bagian result karena memang conversion itu adalah hasilnya adalah sebuah result gitu loh. Dan kita mau lihat seberapa efisien cost yang bisa digunakan untuk dapat hasil yang semaksimal mungkin gitu. Dengan pertimbangan juga pastinya kayak alasan tambahan, reason tambahannya itu pertimbangan tambahan itu dari metrik lainnya. Tapi metrik utama yang jadi reasonnya adalah di metrik performance-nya, performance conversionnya sendiri. Gitu. Sampai sini amankah Kamu, sebelum kita lanjut ke rekomendasi? kamu nanya. Boleh. Berarti kalau kita ngomongin kita evaluasi per funnel, ya kita juga harus Mm-mm. melihat evaluasinya dari hasil masing-masing funnelnya kan Kak. Kayak awareness itu Betul. kita ngambil di CPM gitu atau Mm-mm. conversion kita ngambil di conversion rate misalkan. Tapi Mm-mm. kalau misalkan secara overall, berarti kita semua funnelnya kita lihat dong Kak. Kalau yang overall. Betul. Kalau untuk secara overallnya, kan ini nanti insight itu kan ini per funnel baru nanti yang overall. Kenapa nggak overall langsung di sini? Ada yang nanya nggak? Kenapa kok per funnel sih Kak? Kenapa nggak overall langsung? Devina, kenapa kira-kira? Yang lagi nanya. Karena Hmm? Karena biar kelihatan gitu loh Kak, satu-satu dulu funnelnya setiap funnel itu. Jadi kalau misalkan kita udah bisa lihat satu-satu funnelnya, overall kita udah langsung bisa tahu gitu loh. Kayak langsung bisa Mm-mm. kebaca secara overall. Karena kita udah coba lihat per funnelnya dulu gitu. Betul, itu betul juga. Tapi yang lebih tepatnya untuk biar keputusan yang kita ambil itu lebih objektif. Dan kita tahu brand positioning kita tuh di mana gitu. Jadi kita kayak Oh, mau nambah budgetnya, ngebidding budget itu tuh lebih objektif keputusannya. Mau ngebidding budget di funnel mana nih lebih banyak untuk next campaign-nya gitu. Tiga kan kalau kami sini kan per 3 bulan ya campaign itu akan diganti dan evaluasi itu. Jadi di 3 bulan kemudiannya itu mau kita itu spend lebih banyak di bagian mana? Kalau ini kan sekarang kan ini awareness-nya segini, conversion-nya segini, considerannya segini. Awareness paling dikit kan sini. Nah nanti setelah dievaluasi ini per funnel, maka kita bisa lihat kita better di bagian mana nih yang dibanyakin biddingnya dan kita eh, bisa ngasih eh, alokasi budgetnya itu lebih objektif di next campaign gitu. Tapi udah bener banget yang Devina bilang tadi. Kak, Makasih. iya Ya, Kak mau nanya lagi dikit lagi Kak. Berarti ya boleh. kalau consider tuh lihatnya di CTR sama CPC ya Kak? Consider.
itu di CTR sama CPC. Tuh, Terus gimana kalau Priti? misalkan kayak per Mm-mm. ad set itu kita nanti evaluasi satu-satu. Jadi di setiap ad set itu mana yang perform paling baik di antara di dalam funnel itu di antara 3 ad set itu gitu ya Kak. Mm-mm. Betul. Mana yang mau terlanjutin? Mana yang start? Mana yang harus kita mulai lagi? Mulai kalau yang start itu biasanya like ya. Continue tadi si RD, Gimana Kak? start itu si Rifki, sebenarnya start itu si Rizky, stop itu si Rifki. Boleh nggak kalau kita bertiga bareng-bareng aja kan kita tim Roblox Kak Putri. Lo boleh tim Roblox silahkan. Nah, barang-barang rekomendasinya apa? Silahkan ke tim Roblox. Muncullah tim Roblox, hey. Ngomong, Ayo, gas. ayo. Langsung ketik aja Kak. Gas, ngomong Aku yang juga. mana tadi? Start. Apa continue? Mas RD Terus jelek itunya RD internetnya continue, Nah, RD putus. continue, Rizky start, Rifki stop. Tulis dan ngomong. Hmm. Jadi jari gue tidak tambah beban nih. Ini kan gak motong ayam guys, gue motong ayam beku, dalamnya beku masih ternyata. Hih, tuh siapa tuh nggak punya linknya? aku Kak nggak punya. Mending ngomong Jadi aja. kamu, Astagfirullahaladzim. jadi kamu selama ini tidak pernah membuka sheet ini. Aku langsung Jadi ngerjain kamu, assignmentnya Kak. jadi kamu nggak ngerjain assignment. Udah, Jadi kamu main Roblox terus. tidak dong. Ini di record loh. Oh iya lupa. Sorry, Revo you. Cek Oke lanjut WA nih. masih. Hmm. Thank you Mas. Start, udah Aman. nih. Tuh udah aku kasih tuh linknya di chat box Oke. ya. Thank you Kak. Ini start. Kaput mau tanya Silahkan. dulu. Betul. Silakan. Seandainya start continue stop ini, Continue kalau start di stop. Ya. itu continue start stop, seandainya dikerjakan per funnel gimana? Per funnel sebenarnya itu yang best practice-nya. Memang kayak gitu. Tapi kalau di sini kalian boleh secara keseluruhan aja kayak oke yang di continue itu ada misalkan sorry ya. Continue ada si conversion racing, ada lead lead racing, lead racing, lead racing. Gue jadi inget Maman Racing tau gak sih? Maman Rista, tau Maman Racing gak? Nih jadi Mamang Racing. Maman Racing ada lagu Maman Racing. Ini Terus lagunya ini. Rising Star, terus kayak ini. Terus atau yang ini boleh langsung ditulis gitu aja. Tuh kan, tuh rasanya tahu tuh Maman Racing. Apa sih? Gitu. There goes Maman Racing itu kan. Terus Nah jadi itu tuh dia. bisa satu-satu nih. Gitu. Langsung digabung di sini kondisinya. Jadi dari semua hasil tersebut berdasarkan bla 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 bla, maka yang di start yang discontinue adalah yang ini gitu boleh. Boleh juga kalau best practice-nya adalah kalau aku di sini mintanya itu yang awareness mana yang best practice bisa dilanjutin, awareness ada yang bisa lanjutin nggak, yang conversion bisa dilanjutin nggak, yang consider bisa lanjutin nggak, gitu. Langsung kayak gitu aja. Jadi satu-satu biar apa? Biar clear gitu. Mana yang kita lebih banyak nggak ngebudgetin ngealokasiin budgetnya gitu, Rifki. Oke. Di sini yang Hmm, ngisi yang ngisi di sini isi aja dulu yang summary-nya aja. Kamu pilih summary, oke. nama-nama. Jadi yang di start itu nama adsense-nya atau campaign-nya apa aja. Karena nama adsense sih kalau campaign kan sama ya. Nama adsense-nya apa aja. Terus alasannya kenapa udah cukup kayak gitu. Nanti kalau di assignment kamu sendiri boleh kamu lakuin best practice. Next pertanyaan. Iya, boleh. Lanjut. Sebenarnya kalau start itu bukankah dia adalah ini ya, apa namanya? Hal baru yang kita coba dari insight yang sudah ada. Mm-mm. Kok. Berarti kita bikin ad set baru
ceritanya. Apa gimana? Betul. Jadi gini, kalau yang start itu, misalnya tahu ya, hmm, hmm, Atau dari budgeting juga bisa, Kak Put? bisa gini. Aku saya contoh dulu. Hmm, Yang misalnya, kamu ambil convert ini nih, misalnya kamu gini, yang mau yang di start itu betul look alike nanti jadinya. Nanti rekomendasinya akan look alike. Betul si Rizky. Jadi di bagian si start ini kamu lihat nih, misalnya di sini ada conversion ternyata at set terbaik adalah Rising Rising Star Free Class Intra School gitu kan. Karena sebenarnya bla 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 bla. Kamu kasih alasan, terus maka dari situ itu di start itu kamu lakuin jadi apa? Kamu start apa dari situ? Misalnya kamu start, kamu bikin ad setnya itu yang look alike gini nih, kayak look alike 30 days gitu dari audiens yang masuk di yang ad set tersebut gitu. Jadi yang si Sart ini si Rizky berarti dia nyebutin berdasarkan dari eh aset terbaik di funnel ini dan sebagainya, maka dia akan mulai nanti di campaign selanjutnya akan mulai menjalankan eh, campaign berupa gitu kan, bla bla bla. Oke, 30 menit lagi. Akan menjalankan campaign bla bla bla, look alike LAL 30 days. Last 30 days bisa atau last 20 days gitu, Rifki. Amankah? Oke, oke. Jadi tetap berdasarkan ini, maka dia akan ngejalanin apa, lookalike apa. Gitu. Ayo diisi, boleh mulai dari RD. Oh, udah Sebutkan RD sekarang kakak. ngomong. Iya, Kalau bulan depan RD, bulan depan. hehehe. Kalau yang awareness itu yang awareness Rising Star Board Broad 2340 itu ada di nomor 2, betul nggak Kak? Karena Apa tuh tadi? yang continue kan? Continue ya. Continue itu ada di traffic tuh kayaknya deh. Kamu di mana? Kayaknya kalau untuk traffic yang bakal di continue dilanjutin. Karena budget dan itu lebih Oh gitu ya. Bentar. better dibanding lain. Kalau kamu, Hmm, ini udah bentar. hitungannya nggak cuma kalau kamu summary, kan summary ya sih, kan summary kan, nggak per Mm-mm. funnel kan. Jadi hitung semua, lihat semuanya. Continue tuh ngeliatnya yang CPR itu bukan Kak? Bukan? Atau gimana? Continue yang harus di continue itu biasanya nggak cuma CPR, tapi Mm-mm. juga CTR-nya. CTR. Mm-mm. Oke. Berarti cara menjawabnya ini dari awareness itu yang mana dilanjutin, conversion yang mana, Itu best consider. practice-nya. Di Oh, kamu di soal kamu itu di assignment kamu best practice-nya gitu. Kalau kalau ini ini yang beda. ini summary aja deh. Lu mau gitu. Iya sih, aku Serah maunya deh. gitu sih Kak. Oh, boleh banget tulis, silakan diketik. Oke, Oh, ini continue. Jadi yang mana kira-kira RD, lu bisa lihat. kalau Terus CPR-nya ada yang 101 rupiah. Ada yang 38.000. Ada yang 1.000 rupiah. Kira-kira aja Kak, nih, yang akan dilanjutin yang mana? Kak, mau tanya Kak. Ya, boleh.
Berarti tadi tuh intinya kalau yang untuk start stop continue itu kita ambilnya per ad set kan Kak? Mm-mm. Jadi ad set mana yang Aset harus mana yang dilanjut, mana yang mana yang di upgrade gitu. Untuk start di next next campaign, mana yang di stop. Asetnya, bukan campaign name-nya. kalau start itu tapi Hmm. yang kalau di brief tugas Kak yang start stop continue Hmm. itu untuk keseluruhan kan Kak? Maksudnya secara overall kan? Secara overall Betul. kita lihat apa yang paling penting untuk di stop, paling penting untuk di start gitu ya. Itu secara keseluruhan dan di sini jawab yang secara keseluruhan. Tapi Hmm. best practice-nya aku bilang itu yang per funnel kalau best practice. Kenapa? Alasan tadi aku sampaikan di Rifki untuk bisa lebih objektif dalam mengalokasikan budget di next Per campaign. per Itu funnel kalau ya best Kak ya, practice-nya per funnel. bukan Itu per kalau ad yang set best berarti. practice per fun gini. Kita itu lihat per funnel itu asset mana yang bisa dilanjut mana yang enggak. Oke. Ya ya, paham Gitu. paham. Itu itu best practice-nya dan itu yang aku minta untuk analisis gitu kan tim aku di sini. Kalau kamu untuk jawab assignment, jujur untuk basicnya aja udah cukup di mandatory. Kalau kamu Assignment mau Kak. assignment ini nanti untuk kamu referensi, kamu simpen datanya, dokumennya untuk kamu nanti kerja, bisa banget kamu bikin yang lebih lengkap. Baru Kayak kemarin tuh baru baru hari Minggu kemarin deh, student gua. Untung dia itu semua ngerjain assignment. Semua assignment dikerjain yang advance. Dan dia ketika dia itu harus layoff dan pindah cari tempat kerja yang baru, dapat tempat kerja yang baru, dia langsung suruh bukain yang assignment. Karena assignmentnya itu udah, ya walaupun tapi sih mas udah lama ya, 2 tahun 2000, 2 tahun yang lalu gitu. Jadi tinggal aku kasih update-update aja, tapi basic kan udah ada. Gitu, begitu pun kalian bisa disimpan assignment itu nextnya buat kalian template kerjaan itu Kak, gitu. kalau yang misalkan start itu kita buat dari gini, Kak, misalkan ada Mm-mm. sesuatu yang leak gitu ya, funnelnya bocor gitu misalkan. Terus kayak kita udah tahu nih secara overall ini Mm-mm. masalahnya ada di mana. Terus kita kayak startnya itu kita mulai memperbaiki si kebocoran di funnel itu gitu gimana, Kak? Hmm. Bisa Boleh, nggak? boleh Oh, banget. Yang pasti reasonnya logis, udah. Dan oke. hasilnya jelas gitu. Gak ngada-ngada, udah deh. Kalau kamu mau learning dan buat disimpan dokumennya, boleh banget lakuin yang best practice. Tapi kalau bagi kamu cukup aku ngerjain dapat nilai aja, yang penting lulus, bisa banget asal bikin sama seluruh aja sama aja. Gitu. Next RD, RD Kaput ketua mau geng. nanya. Iya Aku jadi boleh. bingung sendiri. Duluan Mas Rif. Soalnya aku merenung dan melihat, aku bingung. Sebenarnya Mm-mm. stop ini cuman dilihat dari CPR apa enggak pada akhirnya? Iya nggak sih? Enggak. Enggak juga. Start stop ini nggak cuman berdasarkan CPR. Oh enggak, stopnya. Stopnya aja. Stopnya, Ah, stopnya itu nggak berdasarkan CPR tapi berdasarkan yang tadi metrik di panel tersebut. Nih, ini di awareness, oke benar CPR-nya segini. Mm-mm. Tapi mm-mm. kalau kita lihat nih, secara secara CPM-nya 1.000 kan. Nah, 1.000 ini lihat benchmarkingnya. Makanya tadi nggak bisa kayak, wah 1.000 paling murah gitu ya. Awareness lah paling efektif. Nggak gitu. Gitu. Ya gitu mohon maaf. Mohon maaf. 2.000 lagi guys. Ini war tiket. War tiket. Dari Kak, terus 700.000. benchmarkingnya dari mana, Kak, kalau ini, Kak? Benchmarkingnya kalian bisa lihat. Jadi satu. Bisa add sebelumnya dan juga bisa dari
Ya ada sini. Ada link, ada websitenya. Benchmarking CPM dan lain sebagainya tuh untuk per industri. Ternyata ada. Tapi aku cari sih Kak di industri edutech. Cuman nggak tahu itu bener apa nggak benchmarking yang aku cari. Nih, cost ad ada Meta, ada Google per industri. WordStream, cari di WordStream deh. WordStream, Berarti cari. Ternyata aku juga pakai WordStream Kak. Hah. Nah, betul. Lihat di WordStream, karena angka 1000, angka segini, angka 3000 ini tuh, eh, misalkan 1000 bagi B2C, B2C ya, B2C yang retail itu mahal, tapi bagi B2B banking kayak kami itu murah banget gitu. Karena di kami itu bisnis to bisnis dan gak dapat investasi kan agak agak sulit ya nisnya gitu. Jadi lihat di situ dan makanya bilang kenapa nih Ini retail ya. Wallstream aparel berapa? Ini CPR-nya, ini CTR, PPC, ini CR, ini CPA atau CPL, CPR Tapi itu gitu. masih pakai dolar Kak. Dolar pindahin aja ke Indonesia. Tapi kan standar ini ekonominya beda lagi Kak. eh Sebenarnya kita ngambil bisa sekitaran run segitu kan, average-nya itu. Kalau misalkan kita Hmm. gabungin kayak kita sesuaikan dengan pasar Indonesia gitu Kak, kan Indonesia juga punya Boleh. benchmark. Oh, oke. Jadi aku sendiri tuh, ntar, aku sendiri itu mikirnya adalah, ketika kita lihat dolar kan itu ya, dan itu untuk Amerika misalnya, dan itu untuk atau dunia secara general gitu. Maka aku lihat-lihat di Indonesia itu kalau dibanding Amerika diturunin lah misalkan dari yang misalnya, eh di situ turunnya sekitar 10% dari angka yang di situ bisa, masih bisa. Bisa juga lihat ini guys. Nah, ada Indonesian Digital Marketing Benchmark 2026. Kalian mau apa? SEO benchmark ada. Di sini sosial media KPI benchmark ada. Terus tuh. SEM atau Google Ads ada di sini. Gitu. Kalian lihat sini CPC-nya berapa, cari sendiri di sini. Resource-nya. Gitu bisa di sini. Terus bisa juga di tadi WordStream. Gitu guys, kira-kira sampai sini amankah? Ada yang mau tanyakan? mau Kak, Boleh. mau make sure lagi. Jadi kalau Sambil misalkan dijawab di ya. Tim tim Roblox sambil dijawab ya. Tulis aja dulu. Terus gimana? kalau misalkan di dunia nyata atau di apa real life-nya Real life. itu saat kita menganalisa data seperti ini, terus kita mau Mhm. nentuin start stop continue-nya, Mhm. even misalkan karena kita funnelnya itu consideration atau awareness, kan sebenarnya Mhm. objektifnya tuh bukan closing ya, bukan Betul. revenue gitu kan. Karena Sehingga itu ketika jadinya kena pertimbangannya. betul, berarti ketika CPR itu naik atau Mhm. CVR-nya kecil gitu ya, Mhm. tapi target reach-nya dapat nih, misalkan di awareness gitu ya kita ya. Target Mhm. reach-nya dapat, it's okay berarti Kak. Awareness-nya dapat. Oke, udah aman itu. Yang penting Tapi tergantung tapi objektifnya CPR-nya kamu. jelek. Heeh, Tapi gitu Kak. objektifnya kamu kan udah dapat sesuai dengan ini. Udah dapat. Betul.
Nah, Nah, sedangkan di kasus yang kalau ini, misalkan kamu bilang CPR-nya jelek, ya memang memang kan itu campaign-nya dari segi ad set, dari segi ad copy, dari segi ad creation itu kan nggak untuk result, nggak untuk lead kan? betul, Nah, betul. itu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari yang data ini, data yang Rising Mm-mm, Star ini, itu kan mm-mm, campaign awareness-nya malah mendatangkan result yang paling tinggi. mhm, Otomatis kan kita bisa bilang malah terjadi closing paling banyak itu di mm-mm. cold funnel, betul nggak sih? Hmm. Gitu. Itu akan bisa kamu jadi memasukkan bahwa itu yang harus misalnya gini. Dan itu nggak cuman discontinue, bisa juga di start. Yang di start. Jadi untuk adsense itu nggak menutup kemungkinan satu adsense atau satu funnel itu ada yang bisa di continue dan bisa di start lagi atau di recycle Ditambahin lagi, gitu ya. retargeting lah gitu. Ya, retargeting ya, ditambah lagi berarti ya. Mm-mm. Jadi kita udah tahu nih Oh, bagian sini nih banyak yang menghasilkan lead, ya kan? Yang efektif menghasilkan lead. Maka yang efektif menghasilkan lead ini nih yang kita genjotin lagi gitu. Yaitu dengan cara kita modifikasi misalkan si targeting audiensnya gitu. oke. Berarti karena di sini kan Hmm? sebenarnya rada ini ya, rada melawan harfiah secara umumnya ya, ketika awareness Mm-mm. ini harusnya cuma mendapatkan reach, tapi ternyata resultsnya paling gede nih, gitu kan. Leads-nya Satu paling itu, gede. satu itu. Yang kedua ini kan data dummy ya. Iya betul. Ini kan ceritanya mungkin, tapi bisa jadi kejadian loh Kak, gitu kan. Bisa jadi Bisa banget, jadi kejadian bisa kan gitu. banget, Bisa bisa banget banget. kejadian. Nah, karena di sini Mm-mm. konten awareness itu dia menghasilkan leads yang paling tinggi, sedangkan Betul. funnel paling bawahnya itu malah tidak menghasilkan. Mm-mm. Apakah boleh kita mengambil keputusan stop dari CPR-nya? Misal kayak di sini kan consideration gitu ya. Mm-mm. Consideration menghasilkan 2.800 dua ribuan lah gitu, 2 ribuan Mm-mm. result per campaign-nya gitu Mm-mm. kan. Per adset-nya. Ini Mm-mm. seandainya eh kita anggap ini juga sama deh Kak, kayak yang di atasnya gitu ya. 7, 8, Mm-mm. 10 gitu ya. Nggak nyampe 2 Mm-mm. ribuan gitu. Jelek lah gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kita stop, lalu kita fokuskan semua campaign-nya ke awareness, apakah itu make sense? Apakah itu possible? Enggak, enggak possible. Nggak bisa berarti. Enggak possible. Kamu Even tetap di harus awareness jalanin. menghasilkan leads yang paling banyak. Iya. Jadi Oke. eh kamu stop di conversion itu kan jelek tuh maksudnya tuh. Kamu stop semua campaign conversion yang telah dijalankan di stop dan dibikin ulang di startnya, di Berarti start tetap di ulang. funnel yang sama ya? Betul, funnelnya sama, Oke. tapi berarti ini bukan funnelnya salah, tapi campaignnya ini yang salah ya kan, yang tidak efektif. Oke. Makanya kenapa ketika kita nge ketika kita ngeanalisis dan aku juga nyuruh, bukan nyuruh sih, bukan nyuruh sih, gimana ya? Aku berkolaborasi dengan temenku. Nah, lebih enak kan ya kan? Ketika aku berkolaborasi dengan tim aku untuk nganalisis data ads gitu per eh, monthly, ini kan ini monthly nih sekarang monthly, terus juga kuartal maupun semester itu yang difokusin itu eh, aku minta tolong untuk analisis per funnelnya itu karena funnelnya nggak salah. Jangan salahkan funnel. Jangan funnelnya di stop, tapi yang dievaluasi adalah ad set yang dalamnya gitu. Bukan funnelnya. Funnelnya ini kalau di ads kamu harus jalanin tahapannya itu. Tapi kamu harus bikin campaign yang efektif untuk setiap funnelnya itu. Kalau misalkan ada satu funnel yang tidak jalan, bukan funnelnya yang salah. Tapi campaign yang kamu jalankan berarti nggak efektif untuk funnel tersebut. Baik itu dari adsetnya, baik itu dari ad copy-nya, ad creation-nya, dan juga targeting audience-nya. Yang paling makanya kenapa adsetnya kan yang dianalisis. Iya. Karena itu nah, karena untuk melihat targeting audience-nya ini nih di adset. Per satu adset kan satu targeting audience.
Sedangkan kalau satu campaign kan bisa lebih dari satu targeting audience, ya kan? Betul, betul. Nah, kita yang paling penting itu sebenarnya dari ad copy, dari ad creation, yang paling penting itu adalah si target audiensnya udah bener belum mereka itu masuk funnel tersebut. Misalnya, kamu memilih anak-anak gimana ya, orang-orang yang gaji di bawah UMR misalkan untuk membeli barang ataupun yang harga gini barangnya emang viral contoh kayak iPhone lah ibaratnya iPhone yang terbaru bang yang Pro Max bukan yang standar yang basic tapi yang Pro Max untuk kamu targeting gitu anggaplah seharga iPhone ya anggap dan seviral itulah intinya barang itu bukan iPhone tapi sebenarnya itu terus kamu targeting conversion itu untuk anak orang-orang yang gajinya di bawah UMR dan juga mahasiswa. Kira-kira make sense nggak? Kalau misalkan itu di targeting di awareness, mereka akan aware dan awareness. Kalau itu misalkan di targeting di funnel lain, mungkin akan bagus resultnya. Tapi kalau misalkan di targeting di bagian tadi audiens itu, apakah akan efektif? Apakah mereka Oke. kemungkinan akan membeli untuk eh, si ini tadi, si barang kamu tadi. Nah, jadi kamu bisa lihat di sini. Di sini yang resultnya terbanyak itu bukan kamu lihat awareness-nya ini, tapi yang kamu lihat adalah si audiensnya. Jadi, nih aku jadi spill dari ini. Jadi kalau aku gini, prinsipnya kalau di yang real life, gue bilang sama temen gue, sama lu tolong lihat audiens yang efektif tuh apa aja. Jadi tutup mata about si nama-namanya ini. Tapi lu lihat, lu buka mata lu mana yang targeting audiensnya ini paling banyak menghasilkan leads. Itu yang lu bawa nanti dijadikan conversion. Ditargeting di conversion funnel. Gitu. Paham sampai sini? Paham, paham. Nah, aman kan? Yang lain juga Aman. aman. Jadi kamu jangan permasalahkan, jangan salahkan kampanyenya, jangan salahkan ibunda mengandung lah pokoknya ya. Pokoknya ini lu parentnya jangan dilihat nih orang tuanya. Lu lihat anak-anaknya ini, isinya anak cucunya ini nih, jadi rumahnya tuh jangan disalahin, ya kan? Rumahnya di situ memang, tapi isi dari rumahnya, terus juga cara orang itu berperilaku dalam rumah itu yang perlu dievaluasi. Nah, bagipun sini, ini nggak penting nama ini, gitu kan? Kamu lihat benar-benar sih. Jadi kalau bahasanya ini, oke, result terbanyak itu dari AdSense dengan target audience parent 23 sampai 40 tahun female. Nah, AdSense yang berhasil ini kamu masukin ke conversion audience-nya, audience-nya. Bukan campaign awareness jadi conversion, bukan. Tapi audiens yang berhasil menjadi banyak, mendatangkan banyak conversion itu dibawa ke dalam eh, si adset campaign yang conversion gitu. I see. Berarti pada akhirnya kita cuman retargeting dan rebudgeting ya. Betul. Kalau di seterusnya. Itu memang fungsinya. Dan Mm-mm. kenapa kemudian harus lebih fungsinya adalah untuk ngebagi ngebagi si budgetnya tadi itu. Kalau nggak kamu nggak objektif. Kalau kamu nggak ngelihat secara ini. Oke, kita 4 menit lagi. Boleh bacakan grup untuk grup Roblox. Silahkan dimulai dari continue apa rekomendasinya. Silahkan. Nah, ini dia. King Roblox, silahkan King Roblox. Oke. Tanya aku Mm-mm. isi apa tadi? Wait, Kak. Hmm. Complexion. Nah, karena saya ngelihatnya pertama ngelihatnya dari CPR dulu, Kak. Mm-mm. Karena CPR-nya tuh terendah Mm-mm. menghasilkan 38903. Mhm. Yang kedua, Kamu saya yang di ngeliat, stop apa? Maksud apa? ah, saya Jadi continue, yang Kak. di stop.
Nah, yang continue apa yang di continue? Oh, itu conversion Rising Star free Hmm. trial class interest homeschool. Hmm. Yang itu sih yang continue. Hmm. Pertama saya ngeliatnya dari CPR dan CTR Kak. Oke. Karena Itu. Kalau CTR-nya itu kan dia punya yang tertinggi hmm. 0,84. Hmm. Terus kalau CPR-nya dia terendah 38903. Itu sih Kak. Oke, tulis ya di sini. Oh, ditulis ya? Tulis Ya, aja. oke Kak. Ya, Terus, reasonnya. oke. Yang kedua, Yang kedua, saya ambilnya dari traffic. Traffic aku pun Racing gitu. Star Broad 2340. Karena Karena saya ngeliatnya pertama dari CPC Kak. mhm, PC CPC-nya dan terendah. CPR-nya Heeh, rendah. heeh, betul. Itu sih Kak. Hmm. Oke, tulis alasannya boleh, Mbak. Boleh aja. Thank you, RD. Lanjut, Sama-sama Kak. Kak, boleh nanya Pangli. sedikit aja nggak Kak? Oh, boleh, boleh. Bentar aja. Ini aku tidak Aku akan salah benar ya. Aku cuma minta ini aja kalau yang mesti jawabnya. Kak, apa namanya? Yang bagian awareness itu, ini Mm-mm. tuh sebenarnya semuanya tentang tentang leads ya Kak ya. Maksudnya Di kenapa dia bagian awareness awareness itu bisa dapat results itu resultsnya apa Kak bentuknya? em, jadi di Closing sini kan? nih. Kalau result ini, kalau di sini resultnya itu adalah dia ngisi lead nanti. Bukan Nah, result, jadi gak ngisi lead ini. Resultnya itu untuk per funnelnya nanti. nggak yang aku Ini mau kan tanya, maksudnya yang awareness angkanya mm-mm. itu resultnya itu dari mana? Apakah leads ataukah closing atau apa? Soalnya kalau misalkan di link kliknya 15 terus resultnya 60.000 tuh gimana ya? Aku bingung deh. Oke, jadi result ini adalah metrik funnel yang kamu tentuin di dalam dashboard ads kamu. Kamu tuh nanti di ads tuh akan nentuin kan kamu funnelnya apa. Coba kamu explore dulu ads dashboardnya. Nentuin funnelnya apa ya kan? Kalau terus kamu nentuin funnelnya apa, metriknya apa, nah nanti yang jadi result ini adalah funnel dan metrik yang kamu tentukan itu. Oh oke, berarti kalau Oh, awareness itu resultnya memang di reach mungkin ya, reach Awareness, impression ya. awareness. Hmm. Oh, makanya itu oh angkanya sama. gitu. Makanya nggak Nanti kamu coba berpengaruh sama CPR. Kalau kita mau ngelihat si CPR ya jelas murah karena memang nggak ada, maksudnya udah sesuai dengan conversionnya gitu ya. Conversionnya conversionnya memang udah. Oh, gitu. walah. Iya, Ya, tadi ya, aku ya, bingung kayak, paham, paham. oh iya juga. Aku mikirnya It, CPR tuh masih ke aku aku lead kira soalnya teman-teman tuh. kalian udah explore dan udah buka itu Udah Kak. si kamu ketika kamu bikin campaign pasti kamu awalnya itu kan ditanya Iya, itu yang nggak funnelnya ngerti apa, tadi dari tadi. funnelnya apa, terus nanti itu juga dijelasin kan di kelas Walah. kan ya. Kamu ketika kamu ngeset ads di dashboard, kamu pasti di awal itu adalah kamu tanya funnelnya apa, awareness, conversion, dan sebagainya. Pasti kamu klik dulu itu. Nanti dari awareness kamu targetnya mau apa? Traffic kah? Mau conversion, mau traffic kah? Mau reach impression? Mau klik? Mau apa? Pasti Targetnya Mas itu yang Rifki akan dites. ini ya, bingung ya tadi. Kenapa Aku bisa bingung begitu? karena aku tuh geser ke kanan, Mbak Dev. Jadi aku Iya, nggak ngelihat aku juga dari tadi result aku type. perhatiin. Aku perhatiin, Mm-mm. kenapa dia bisa CTR-nya rendah banget, tapi dia CPR-nya juga murah Kecil gitu. banget. Iya. Iya kayak apa sih ini datanya? Nggak taunya kita Satu yang salah. rupiah, buset. Di CTR Gitu. murah banget gitu. Udah, Paham. kira kalian tuh udah, karena ini kan udah diajarin di basic ya, tadi untuk si Nggak, settingan soalnya kita meta ads dashboard. patokannya kayaknya yang salah. Karena kan iya bener sih, Oh, oke oke. awareness kan judulnya awareness ya. Kita nggak ngeh itu Mm-mm. sih Kak. Kayak kita ngehnya tuh semuanya itu conversion pasti leads kan. Kayak itu Mm-mm. kayak itu angka resultnya Ini apa nih gitu result kan. itu result yang kalian tentukan di Iya, iya. saat kalian setting Paham. campaign di Meta Ads. Hmm. Makanya kenapa aku bilang tadi, kenapa aku suruh per ya kan temen aku lah ya, temen aku atau
partner aku dalam bekerja secara real life ini, aku minta tolong untuk campaign, per funnel campaignnya aku. Karena kalau nggak per funnel campaign, nggak apple to apple. Untuk bisa objektif dalam menentukan mana campaign yang harus dilanjutkan, mana campaign yang harus di retargeting dan mana campaign yang harus di stop gitu. Amankah sampai sini? Oke, aman Kak. Aman. Berarti kalau misalkan yang emang funnel awareness kita nggak perlu ngelihat, sebenarnya nggak perlu ngelihat CPC, CTR, CPR ya Kak. Cukup Bukan gitu. CPM-nya aja sebenarnya. Maksudnya Kan kalau tadi ini Kak, aku bilang di awal nih, yang waktu si insight ini. iya, Lihat maksudnya fokus yang pada metrik. awareness-nya. Hmm. Lihat fokus pada metrik, tapi jangan tutup mata juga pada metrik lainnya. Kalau kasih support, jadi metriknya yang utamanya adalah sesuai dengan funnel. Nanti mungkin bisa diulangi di recording. Yang sesuai funnel, sedangkan metrik lainnya sebagai support dalam pengambilan keputusan. Gitu ya. Bukan Kak, maksud aku kayak gini, misalkan awareness kan pasti Hmm. bentuk kontennya nanti kan nggak ada link klik gitu kan Kak. Hmm. Tapi sementara kayak awareness tuh kan kayak cuma kita oh mungkin link klik mungkin ke profile gitu kan. Tapi Betul. kayak nggak ada di situ conversion apa-apa gitu. Makanya kita kayak ngapain Hmm. kita ngelihat CTR bukan CTR, misalnya kita ngapain ngelihat si CPR CPR. gitu atau ngelihat Hmm. conversion rate atau apapun maksudnya yang berhubungan dengan leads kalau memang nggak ada link klik kemana-mana gitu. Tapi penting juga untuk kalian lihat si angka-angka tersebut buat sebagai pertimbangan. Tapi Hmm. bukan utama. Utamanya ngambil keputusan berdasarkan si metrik per funnel yang sesuai dengan funnel tadi. Hmm. Oke Gitu. Kak. Nanti disupport jadi kalian itu karenanya atau reasonnya karena kalian melihat metrik yang ada di yang sesuai dengan funnel tersebut yang mana reason kalian itu akan disupport juga dengan metrik lainnya. Gitu. Tapi itu bukan menjadi dasar pengambilan keputusan metrik lainnya. Dasar pengambilan keputusannya cuma di metrik sesuai funnel tadi aja. Hmm. Itulah kenapa best practice-nya tidak digabung insight-nya itu. Iya sih, Tapi betul. kalau di review di tugas ini, gue nggak mau nambah-nambahin nanti dibilang gue nambah-nambah dan memperberat kalian. Kak yang di review Eh, BTW conversion doang Kak, nggak ada funnel lain mm, adsetnya. bisa Eh, dibilang secara campaign datanya. mm, dan kalian juga disuruhnya mengutus summary aja gitu. Tapi kalian wajib banget tahu menurut gue untuk best practice-nya. Karena jangan sampai kalian ketika Benar-benar nanti Kak. ngerjain di real life-nya tuh kalian ngelihatnya cuma conversion doang. Itu mah nanti kalian akan jadi sales driven, bukan sebagai marketing Iya, iya. gitu. Kak, Jadi, berarti misalkan kakak tadi ngomong mm, karena yang awareness itu bagus hasilnya gitu kan, terus mm, mungkin target audiensnya bisa kita pindahin ke yang jelek gitu kan. Nah, tapi mm, kalau misalkan kalau di atas itu awareness itu bagus hasilnya karena memang impression dan reach, mm, sementara impression dan reach ini kan orang cuma ngelihat ads-nya kan, cuma mm, ngelihat doang, doang belum tentu kalau dia mm. dipindahin dia akan ngeklik siapa tahu sama aja kayak target audience yang di conversion gitu. Betul. Itu, tapi itu bisa jadi kayak buat A/B testing, buat dicoba. Hmm. Kita coba gini, kalau gue gini biasanya, ketika lihat misal angka awareness itu seberapa banyak, bisa gini, awareness itu adsetnya paling banyak di sini kan, nih target audiensnya. Nah terus gue jadinya eh coba gitu, coba A/B testing dong gitu. Ntar gue kalau bisa report kan, report gue kasih rekomendasi. Aku minta tolong coba dong, lu bikinin adsets untuk di consideration atau di conversion conversion aja langsung gitu. Conversion coba yang di eh anggaplah nih, yang di awareness yang B gitu. Gimana hasilnya? Kita coba untuk jalanin seminggu dulu. Biasanya dilihat seminggu, seminggu ada ada apa ya, hilalnya lah orang bilang ada lampu hijaunya, ada terang-terangnya. Coba deh 2 minggu gitu. Kalau emang hasilnya makin bagus, naik dari minggu pertama ke minggu 2, coba lagi sampai maksimal tuh sebulan. Wah, kelihatan hasilnya.
lanjutin. Kalau enggak, kita bisa modifikasi lagi. I see. Gitu. Itu pasti aku lakukan. Kenapa aku lakuin kayak gitu? Karena kita jangan membatasi audiensnya dan kita harus membuka mata terhadap audiens-audiens yang potensial tersebut walaupun ketika kita jalannya itu targetnya itu tidak apa ya masih belum kita mikir audiens ini mah di awareness aja syukur tahu yang penting mereka tahu aja tentang brand kita gitu nggak perlu sampai eh, dia conversion gitu misalnya. Tapi who knows kan? Coba aja lo A/B testing. Oke, Kak. Oke, Siap. Siap, aman? siap, 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 siap. Oke. Yang penting, nah balik lagi, apa yang aku ajarin dari minggu pertama sampai ke minggu sini, itu lebih ke best practice dan pola pikir. Cara kalian berpikir sebagai seorang digital marketing nanti ketika eh, menjalankan campaign atau kerjaan di digital marketing. Karena kalau tentang basic atau fondasi ilmunya itu bisa dibilang bisa dikelarin kok. Kelarin selesai sebulan lah gitu kalau emang kalian dengerin terus menerus gitu. Tapi yang jadi masalah itu bukan masalah ilmu basicnya itu. Nanti kalian akan teoritis dan akan tidak bisa memikirkan hal-hal yang lebih dinamis gitu. Sedangkan digital marketing ini adalah ilmu dinamis, bukan ilmu pasti. Dan digital marketing ini itu berputar di antara logika, reason, dan juga best practice. Tiga itu. Gitu, kalau dari aku. Ada pertanyaan? Kalau sebelum lanjut kita ke yang start, boleh? Panglima Roblox. Tadi kan King Roblox nih, Panglima Roblox. Oke, Kak. Apa yang di start? Buat apa? Apa yang di start? Buat rekomendasi startnya itu kita eh, Hmm. bisa mulai buat retargeting ke audiens yang ada di campaign traffic Rising Star buat Mm-mm. di-push ke lead conversion karena kan di sini Mm-mm. bisa dilihat eh, link clicks di sini mungkin aku mikirnya eh ini kali ya Kak apa traffic yang masuk ke website mungkin. Mm-mm. Nah, dari situ sebenarnya angkanya cukup cukup bagus sih. Mm-mm. Terus ya dari situ bisa kelihatan intensinya kalau mereka udah tertarik, tinggal Mm-mm. kita bisa lebih push lagi dengan retargeting. Oke, selanjutnya itu start Mm-mm. scale bertahap Mm-mm. conversion. Ini ad set conversion, rising star, Mm-mm. free trial class, interest, homeschool yang 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 terbaik nih Mm-mm. dari insight-nya sebelumnya nih dari Kani ya. Mm-mm. Kita bisa scaling up lebih bagus lagi. Mm-mm. Mungkin kita bisa naikin Mm-mm. ad spend-nya atau gimana gitu. Nanti audiensnya gimana? Mau look like atau gimana? Nggak tahu beda lagi. eh bisa lookalike juga Kak. Bisa ke lookalike Look juga. like dengan yang udah jalan. Mm-mm. Oke. Gitu sih Kak. Thank you, Rizky. Oke Ini Kak. nggak ada salah benar ya, ini hanya volunteer ya, bukan assignment. Lanjut, terakhir eh, Oh, untuk advance Roblox athlete, advance Roblox athlete nggak tuh? Atlet Silahkan. banget. oke, buat stop ini sebenarnya aku rada bingung Kaput, jujur li. Mhm. Kenapa? Karena Jujur. ya tadi bukan bingung ininya ya, tapi kayak bingung. Sebenarnya ini antara aku, Mas Erdi dan Mas Rizky itu harus satu jalan. Mhm. Karena berkesinambungan, yang aku stop apa, nanti yang di Betul. start apa kan gak nyambung gitu kan ya. Mhm. Nah, di sini butuh kolaborasi umpan lambung yang baik antara aku, Mas Erdi dengan Mas Rizky. Umpan Nah, jadi lambung. Kan kalian sudah apa ya bekerja sama satu tim dengan baik di tim
Advance Athlete Roblox Indonesia. Gas umpan lambung. Gimana Jadi yang mana yang di stop? karena aku lihatnya dari start ya. Mhm. Stop ini kan berlawanan dengan start karena Mas Mhm. Rizky tadi mulai retargeting, otomatis aku harus Mhm. stop beberapa ad set dengan target Mhm. yang tidak sesuai atau yang hasilnya cukup buruk lah gitu ya. Itu ada Mhm. di audiens dengan umur 28 sampai 40, 28 sampai 45 dan ini juga lucu gitu loh Kaput aku ngeliatnya tuh. Mhm. Itu Kenapa? kamu milih itu karena emang udah gak ada pilihan lain atau gimana tuh? Karena memang karena di conversion Mhm. dengan target audience 2840, 2845 itu Mhm. menghasilkan leads-nya kecil dibandingkan Oke. 2340 female gitu. Kita Oke. bisa lihat juga di Mhm. awareness-nya semuanya Mhm. 2340. Nah, yang Mhm. aku bingungkan sebenarnya gini, kenapa di funnel awareness tidak dimasukkan Mhm. eh audience 2845 untuk Mhm. ngecek reach-nya? Karena ini kayak lompat gitu loh Kaput. Yang kita serang di awal awareness-nya 2340. Tapi Tuh. terus di bawah consideration-nya ada 2243. Mhm. Di conversion-nya 2845. Kan 2845 ini kan ujuk-ujuk disuruh closing gitu kayaknya Betul ya kasarannya kan? gitu loh. Iya. Secara funnelnya dia nggak ikut semua Mhm. gitu loh. Ujuk-ujuk di Mhm. bawah aja gitu. Ya jelas dia kecil, makanya kita stop. Pun mau Mhm. paling nanti bisa ditambahin di start kalau mau ya awareness-nya juga ditambahin di funnel 2845 di funnel di audience 2845 buat ngecek ombaknya di 2845 ini kalau misalkan kita boost dari awareness sampai conversion apakah Mhm. dia bisa mengimbangi si 2340 ini. Oke, itu udah tepat banget ya alasannya dan menurut gue cuma satu aja sih kurangnya. Kalian bisa bekerja sama nih. Kalian kan udah indera ke-8-nya tuh udah nyambung banget ya, connect banget ya bertiga. Nah, ini konekin nih di bagian sini. Kenapa nggak connect? Yang satu kemana ngomong, yang satu kemana ngomong. Jadi ini posisinya adalah ketika si Erdi ke kiri, si Rizky ke kanan. Lalu si Rifki bilang, enggak, kita melompat aja udah gitu. Tapi balik lagi ini Sering bukan kejadian assignment. sih. Ini bukan assignment dan tidak dinilai ya. Jadi aku Orang kayak volunteer dan di sini kita sama-sama buat nge apa ya? Nge-brainstorming aja dan cara best practice-nya ngerjain gitu. Tapi menurut kalian apakah sudah sampai nggak goals aku tadi untuk ini? Bukan masalah benar salah jawabannya, tapi goals aku adalah nge-brainstorm teman-teman semua, ajak teman-teman Makanya brainstorm. kenapa itu ya Kak 2243 juga di situ jatuhnya consideration-nya juga gagal hitungannya CTR-nya kecil gitu Betul. dibawa Nah ke kan WA kamu Betul. karena sudah mulai bisa berpikir kan jadinya sambungannya. Oh karena Kalau iya emang nggak ya, ada ikut di kenapa dari funnel ini? awal atasnya dia jelas langsung awareness-nya Kenapa gagal. gini ya? 2340 makanya di bawah yang 2340 considernya bagus. Nah Bagus, makanya betul. seiring sejalan dengan si insight-nya ini, jujur aku tiap kali minta tolong ke temen aku buat hasilnya itu, tolong rekomendasinya itu juga per funnel. Funnel ini mau diapain, funnel ini mau diapain, funnel misalkan funnel yang conversion mau mau di stop semua ads-nya, ad-setnya yang saat yang udah dijalanin, dan nanti next-nya itu di funnel conversion start semua sesuai lo like dengan yang mana misalnya. Terus misalnya nih, terus yang continue ternyata harus gimana semua. Yang di bagian consider misalkan di continue semua atau di bagian awareness continue semua. Itu fungsinya. Aman gak sampai sini? Berarti Kak di sini insight-nya continue start stop-nya adalah mulailah semuanya dari awareness karena tidak nyambung. Yang Betul. 2840 tidak ada awareness-nya, tidak ada consideration-nya, tiba-tiba Ujuk-ujuk. ujuk-ujuk Ujung-ujung disuruh suruh bel closing. suruh ujungnya Asik. suruh ngisi lead. Apaan sih? Gue ngapain ini di sini? Tapi dengan kamu lihat hasil kayak gini, kamu akan berpikir kan, oh ini kenapa kayak gini? Itulah Tapi kayak fungsinya kalau dari mikir simulasi sendiri tadi. belum tentu nyampe sih, Kak. Kayaknya Iya, kalau mikir makanya bareng-bareng nyampe. makanya tugas aku di sini kan ngarahin kalian berpikir. Berarti Kita kita sama-sama. tugas itu harus bareng-bareng ngerjainnya ya. Nah, Betul. makanya gini, kenapa gua tidak pernah melarang kalian untuk circle?
Circle itu fungsinya bukan yang satu diam terus kayak dengerin yang satunya lagi suka ngerjain diam-diam, bukan. Tapi kalian diskusi nih menurut kalian gini gimana ya? Yang tadinya awalnya nggak ngeh jadi ngeh. Yang tadinya nggak paham jadi paham. Oh ini itu yang dimau. Circle itu bukan hanya kompak main Roblox guys, kompak juga dalam berpikir memecahkan si permasalahan ini. Gitu. Begitupun nanti kalian dengan tim kalian ya. Ketika nanti next siapa tahu who knows teman-teman jadi digital marketing manager juga atau ya sejenisnya. Aku yakin pasti ada saatnya untuk kalian juga nanti. Bagi yang berusaha Tuhan pasti kasih, nggak bakal mengkhianati usaha kalian gitu kan. Anja. Nanti nextnya gitu. Betul, aku Oh, yakin itu. Dan kalian, aku yakin pasti akan ada di titik itu juga nantinya. Kalian itu bukan kayak nyuruh, kalian berpikir sendiri terus nyuruh tim kalian ngerjakan, bukan. Tapi brainstorm bareng-bareng gitu. Hasil brainstormnya baru kalian olah. Olah sebagai apa? Olah sebagai data plan. Baru nanti data plannya dipresentasikan lagi ke tim. Menurut lu pada ini udah cocok belum? Udah, udah bisa digas nggak yang kayak gini? Minta pendapat lagi. Gitu. Sama halnya ini. Tugas gue di sini adalah bukan untuk kayak bilang ini benar, ini salah. Kalau gue mau benar salah, gue tinggal tunjukin, guys, ini awareness ini harusnya gini 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 gini. Gue jelasin gitu langsung. Itu namanya gue kasih tau yang benar. Tapi ketika kayak gitu, kalian tidak akan ngeh dengan pola pikir dan juga cara mengambil keputusan. Gitu. Punten, aman? Kaput mau nanya, Boleh? tapi ini rada apa di luar konteks ya. Maksudnya itu gini. Kalau di real Mhm. life, kan ini Hmm. karena kita baru buka Facebook Ads sedalam ini, Tata kan sebanyak ini ya. Ini aja baru sedikit adset gitu. Sedangkan mungkin di Mhm. luar sana adset tuh bisa Mhm. puluhan, mungkin ada yang sampai ratusan kali gitu ya. Mhm. Ketika kita sebagai digital marketer belum lagi Mhm. megang Google, belum lagi megang SEO dan sebagainya, apakah itu sebenarnya dipegang satu orang pada akhirnya atau Mhm. gimana? Karena kalau lihat kayak gini aja udah muntaber gitu rasanya. Hmm. Belum, belum. satu deh kayaknya satu-satu sih pasti. Kalau Satu-satu nggak sih Kak? Tergantung company-nya sih, tergantung Yang pegang company-nya. Meta sendiri, pegang Google Kalau sendiri. company-nya gede, iya. hmm, satu itu tergantung yang megang. Gini, tergantung dari jenis bisnis, yang kedua tergantung produk. Produknya berapa banyak? Contoh kayak kami. Kami di sini punya produk cuma ada empat. Empat produk aja keblinger, mohon maaf gitu kan. Cuma. Tapi empat produk ini core semua dan lumayan luas. Ini pengembangannya itu lumayan luas gitu yang bisa kita explore di sini. Nah, kalau kami di sini tuh aku sendiri timnya itu lebih ke eh, yang in-house itu yang satu-satu performance satu ini satu gitu. Sosial media satu gitu. Tapi eh, mereka dan juga aku itu dibantu lagi dengan freelance Oh, I see. gitu. Jadi kita kenapa gini contoh? Gini contoh website gue ya. Website gue tuh ada empat dengan empat niche berbeda. Produk dan juga company profile. eh gua nge-hire satu content writer, SEO on page-nya satu orang, satu satu website. Jadi gue punya empat yang ngerjain on page website, SEO kontennya atau on page SEO. So, aku udah punya empat. Kenapa aku hire empat? Dan dengan budget freelance, aku present itu ke atasanku. Aku bilang, kenapa aku pilih empat? Kenapa aku nggak pilih satu aja? Tapi aku nggak ambil in-house. In-house ada satu yang ngehandle, tapi empat ini satu-satu. Kenapa? Karena ketika satu orang memikirkan niche yang berbeda, itu kalau dia masih level level berpikirnya belum di helicopter view, dia tidak akan bisa optimal dan akan bias antar niche-nya itu. Karena niche-nya berbeda. Beda halnya dengan misalkan empat produk dengan niche yang sama, sama-sama body care nih contoh.
kerja di misalkan ini make up gue sendiri kayak misalnya apa contoh kerja di SK2 gitu. Gue liatin depan mata aja ya kerja di SK2 gitu. Terus SK2 itu kan mereka hallnya adalah eh, anti aging eh, skincare lah gitu ya. Anti aging formulanya dia. Dia punya banyak produk, tapi dia sama semuanya anti aging formula gitu. Yang dimana target audiens adalah gua dan banyak wanita lain gitu yang umurnya sudah 30 tahun ke atas ini gitu. Jadi walaupun produknya ada 10 bisa dihandle satu orang. Kalau gua produknya cuma 4 tapi ada punya 4 nih. 4 yang pegang omsetnya 4. Kenapa? Dan tapi gua kalau gua minta 4 in-house nggak bakal di ACC. Kalau di gue suruh satu orang in-house ngerjain 4 ini bakal burn out, resign dia. Cara aku mesejahterakannya adalah dengan cara aku ambil freelance aja, kerjainnya per minggu. Jadi satu minggu tasnya apa aja, dibayar seberapa. Aku udah bikin budgeting itu. Dan terhitung 4 orang itu bayarannya sama dengan satu orang bayarannya. Tapi impactfulnya lebih dari satu orang. Sampai sini paham kah? Untuk ini real life ya. Gue langsung ngomong real life-nya. Yang sejujurnya. Yang gue terapin. Kenapa ambil apa? Jadi pertimbangannya ambil lebih dari satu atau satu orang atau 2 orang itu tergantung si produknya itu jenisnya tuh gimana dulu. Niche-nya sama nggak? Kalau niche-nya berbeda, kamu taruh satu orang burn out dan dia akan resign dan Muntaber. juga dia akan bias pola pikirnya. Gitu yang harusnya di sini jadi ke sini jadi bias. Itulah kenapa harus ada satu orang dedicated, tapi kalau satu orang in-house biayanya lumayan. Lu kasih 4 orang in-house juga biayanya sangat gede. Satu orang in-house muntaber dan resign. Solusinya adalah win-win solutionnya antara manajemen dan juga eh, kita sebagai yang jalanin yaitu pakai freelance. Tapi nggak semua itu ininya apa untuk solusinya baik lagi tergantung dari si produknya sendiri, produknya kamu. Baik lagi ke dari SK2 misalkan kan. Dia tuh cuman punya satu. Dia punya 10 macam produk yang aku tahu. 10 lebih deh, lebih dari 10 macam produk. Ada serum, yang aku tahu eye cream, yang aku pakai vitamin C, sama retinol juga ada, sama ini essence yang viral banget essence-nya kan. Dan emang bener bagus banget bagiku, nggak tahu ya bagaimana tapi bagiku bagus banget ya essence-nya kayak mm, at least tidak bikin muka jadi beruntusan lah at least dan jadi eh lampi gitu. Jadi yang paling viral tuh itu kayak minus one sih gitu yang paling jadi top of mind-nya dari produk mereka. Tapi produk-produk lainnya sama anti aging, sama niche-nya. Mau dihandle satu orang aman banget, nggak ada bias gitu. Sebenarnya kamu punya bisnis, misalkan bisnis kamu apa, kamu lihat dulu produknya tuh gimana. Apakah niche-nya sama, itu dulu yang penting. Niche-nya. Kalau niche-nya beda, jangan deh lu bikin burnout. Dan itu juga nanti akan masuk ke kesejahteraan dari tim. Gitu. Jadi bukan timnya yang tidak pintar, tidak kompeten, tapi kamunya yang nyeting agak-agak gitu tidak berperi kemanusiaan dan beri keadilan. Lanjut. Udah kah? Kalau udah nih udah lewat waktunya. Yang emang ada keperluan boleh banget untuk lanjut keperluan lagi. Dan sampai di sini aku sharing untuk tips and tipsnya. Semoga goals aku untuk brainstorm dan juga membuka pola pikir teman-teman semua tentang performance ads ini bisa tercapai ya, Chief ya. Kalau belum achieve nggak apa-apa, tanya aja lagi ke aku. Better banget untuk tanya di grup. Biar apa? Biar yang lain juga lihat. Gitu siapa tahu mereka memikirkan hal yang sama seperti kamu. Gitu, sampai jumpa dan bye-bye.